live ya Kak? Kita live ya, guys. Iya Oke, live. oke. Bagaimana kabar kalian di rumah? Luar biasa ya. Kita di sini juga Mantap Jaya. luar Luar biasa. Kita mau tetap ibadah sekolah minggu. Ya. Kita mau naikkan satu pujian. Kita mau berdoa buat kondisi Indonesia saat ini ya Kak ya. Negara kita nih Kak ya. Iya. Kita mau berdoa sama-sama biar Tuhan memulihkan semuanya. Amin. Yang sakit disembuhkan. Amin. Yang belum percaya Tuhan bisa percaya sama Tuhan Yesus. Itu yang kita Amin. harapkan ya Kak ya. Amin. 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 Oke, Kak. kita mau nyanyikan pujian ini. Kita sebagai duta kerajaannya Tuhan, kita mau naikkan pujian. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus baik. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaanmu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Ini kerinduan kami Tuhan. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu Tuhan. Dalam satu tubuh Kami bersatu menjadi duta kerajaanmu. Kami mau mengucapkan berkat buat Indonesia kami Tuhan. ucapkan berkat. Kami bersyukur Tuhan, atas Kau memilih kami jadi Indonesia. anak-Mu Tuhan. Biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami mau tetap bersyukur dengan keadaan Indonesia kami yang saat ini terjadi Tuhan. Ya Tuhan. Biarlah kondisi ini yang terus membuat iman kami percaya pada Tuhan bahwa ada sesuatu yang besar akan terjadi di kota dan bangsa Amin. kami. Mungkin dengan adanya musibah ini, kami mau tetap mengandalkan Tuhan dan terus berseru kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami tidak bisa berjalan sendiri tanpa Tuhan, tapi kami mau terus melibatkan Tuhan dalam setiap musim hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucapkan syukur kami kepadamu Tuhan. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami.
ini kami berdiri Tuhan. Kami percaya ada sesuatu yang besar terjadi di kota dan bangsa kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Kami berdoa buat bangsa dan kota kami. Yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Haleluya Tuhan. Kami bersyukur Yesus. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Kami percaya sesuatu yang besar itu terjadi Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau memulihkan kota dan bangsa kami ini Tuhan. Oh Yesus, kami percaya itu Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami mau tetap percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kami. Kami mau tetap mengandalkan Engkau Tuhan di segala musim hidup kami. Dan kami percaya ada sesuatu yang besar akan terjadi di kota dan bangsa kami melalui kami anak-anak Tuhan yang Kau pilih Tuhan. Kami berdoa kami bersatu hati buat bangsa dan bangsa Indonesia ini Tuhan. Bahwa akan ada pemulihan yang luar biasa terjadi Tuhan. Banyak orang-orang yang akan percaya pada Tuhan karena Tuhan Yesus yang memulihkan kesehatan mereka semuanya Bapak. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Kau Allah kami yang dahsyat. Kami memulai ibadah kami sekolah minggu kami pada pagi hari ini Tuhan. Kami mengucapkan syukur kami kepadamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus Engkau baik. Haleluya. Amin. Amin. Oke. Kita mau naikkan pujian lagi Kak. Oke. Tentang apa nih Kak? Apa ya? Kayaknya yang cocok lagu ini. Nah, kita mau nyanyi sama-sama di rumah. Walaupun kalian di rumah, kalian masih bisa tetap memuji nama Tuhan. Oke, kita naikkan pujian ini sama-sama ya. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan.
kamu dan buat kita semuanya. Haleluya. Amin. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Shalom teman-teman, gimana kabarnya? Karena Nang yakin kalian semua sehat-sehat, amin. Karena Nang berdoa bahwa di saat-saat yang seperti ini, di saat-saat yang ya menurut beberapa orang ini adalah saat-saat yang sulit ya, kita harus senantiasa bisa mengucap syukur. Oleh karena itu, karena Nang hari ini akan menceritakan kebaikan Tuhan, di mana kita harus senantiasa mengucap syukur. Memang setiap orang tuh akan menemui setiap kesulitannya masing-masing. Terkadang kesulitan itu ditimbulkan oleh karena perbuatannya sendiri. Kayak misalkan maling nih. Maling itu kan dia dipenjara gara-gara dia maling, dia berbuat suatu kejahatan, akhirnya dia penjara, dia mengalami kesulitan. Tapi kadang ada kesulitan-kesulitan yang kadang itu kita nggak tahu datangnya dari mana. Seperti saat ini, kita lagi ada pandemi corona. Ini ada kesulitan buat kita. Kita nggak tahu nih datang dari mana. Tahu-tahu datang nih ke kita dan kita jadi mengalami kesulitan. Nah, sebagai orang percaya, ketika kita mengalami kesulitan, pasti kita harus berdoa. Karena kita tahu Tuhan Yesus itu punya banyak cara, punya banyak kehebatan untuk membuat kita menyelesaikan segala macam kesulitan kita. Dan selayaknya orang yang sudah ditolong, sudah dibantu sama Tuhan, tentu dia akan mengucap syukur. Akan lebih mudah ketika teman-teman mengalami kesulitan, dibantu mengucap syukur. Tetapi bagaimana jika dalam kesulitannya sendiri, sebelum kita dibantu, apakah kita akan bisa mengucap syukur? Kadang kita tuh terlena sama kebaikan Tuhan. Hal-hal yang biasa kita terima, kita anggap itu baik, kita tuh kadang lupa mengucap syukur. Karena ini cuma mau tanya sama kalian, sudahkah kalian mengucap syukur hari ini tentang anggota tubuh yang kita punya nih, jari-jari. Jari kita lengkap 5, sudahkah kalian mengucap syukur akan hal itu? Kita bisa menghirup udara seger, sembuskan. Sudahkah kalian mengucap syukur akan hal itu? Kadang kita lupa, kadang kita ya itu tadi terlena. Kalau misalkan kita harus mengucap syukur pada segala hal, tentang apapun kebaikan Tuhan kita harus bersyukur. Kembali ke keadaan sulit yang seperti sekarang nih, apakah kita bisa bersyukur? Kalau kita sama-sama buka di 1 Tesalonika 5 ayat 18, ayo kita buka yuk. Oke, karena Nang kasih waktu buat kalian buat buka ya. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi bukan hanya di saat kita menerima sesuatu, kadang kita dapat sesuatu kita baru mengucap syukur. Enggak. Definisi mengucap syukur enggak semudah itu. Mengucap syukur yang lebih dalam lagi, kita bisa mengucap syukur ketika kita dalam kesulitan. Tuhan Yesus sendiri itu pernah mengalami sebuah kisah di mana dia melihat bahwa manusia yang ditolong oleh Tuhan Yesus itu enggak selalu mengucap syukur. Oke, kita buka lagi di Lukas 17 ayat 11 sampai 19. Oke, Nana juga buka ya. Oke. Lukas 17 ayat 11 sampai 19. Kalau misalnya kita baca judul perikopnya adalah ke-10 orang kusta. Karena Nang baca yang ayat 11. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. 12. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." 14. Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir.
Seorang dari mereka, ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. 17. Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? 18. Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? 19. Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Kalau kita lihat dari ayat ini, orang kusta ini kalau kita ibaratkan sama zaman sekarang sama kayak orang kena COVID deh. Orang kusta, mereka tuh benar-benar dikucilkan. Orang kusta itu benar-benar orang yang kita mau nempel jabat tangan aja nggak berani. Sama seperti orang COVID sekarang, dimana kita harus social distancing, dimana kita harus jaga jarak satu dengan yang lain. Kalau misalkan ada orang kena COVID, kita nggak boleh nyentuhnya ini. Perlakuannya sama dengan orang kusta seperti itu. Jadi waktu zaman dulu orang kusta tuh benar-benar dikucilkan. Temannya orang kusta hanya sesama orang kusta. Dan kebetulan ini itu ada 10 orang kusta, satu kelompok orang kusta yang mereka mungkin sudah kehilangan harapan ya teman-teman. Akhirnya mereka itu tahu Tuhan Yesus mau datang. Wah, ini kesempatan emas nih. Kesempatan emas kalau misalkan mereka bisa disembuhkan. Akhirnya mereka berbondong-bondong nih. Dari jauh mereka teriak, Tuhan Yesus, sembuhkanlah kami gitu kan ya. Oh, yang ayat ke-13. Yesus Guru, kasihanilah kami. Dan Tuhan Yesus menjawab doa mereka. Tuhan Yesus menjawab doa mereka dengan, mereka nggak langsung sembuh ya teman-teman. Jadi mereka disuruh berjalan ke tempat imam-imam. Berjalanlah kamu ke tempat imam dan ceritakanlah kejadian ketika kamu dalam perjalanan. Benar, ketika dalam perjalanan mereka sembuh. Di tengah perjalanan mereka sembuh. Seneng kan pasti? Oh, kayak kalian lagi dalam kesulitan terus ada yang bantuin gitu kan. Pasti seneng. Orang kusta ini juga seneng. Orang kusta ini, 10 orang kusta ini mereka senang bersuka cita. Mungkin mereka kalau misalnya kan anak boleh gambarkan, dia teriak-teriak ore ore gitu kan. Bahagia, mungkin ada yang goyang-goyang, kalau zaman sekarang goyang TikTok gitu kan ya. Mereka senang bahagia gitu kan. Nah, tapi sayangnya hanya satu orang yang kembali ke Tuhan Yesus untuk mengucap syukur, untuk berterima kasih sama Tuhan Yesus. Sedangkan yang ke-9 lagi enggak. Yang 9 lagi mereka nggak tahu kemana gitu kan. Dan yang menarik karena ketika membaca yang ayat ke 17. Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tuhan Yesus nanya, yang 9 ini kemana gitu kan? Kok cuma satu yang balik gitu? Kembali ketika bersyukur itu adalah pilihan teman-teman. Kalau misalkan kita menerima sesuatu, kita tidak bersyukur, itu pilihan kalian, itu nggak apa-apa. Tuhan nggak akan marah dan Tuhan tidak akan menghentikan kebaikan Tuhan Yesus sama kalian. Tuhan tetap baik, Tuhan tetap luar biasa buat kalian. Tetapi lihat, apa yang terjadi pada satu orang yang dia kembali untuk mengucap syukur. Ayat 19. Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Tuhan itu tidak mengharapkan ucapan syukur kita sebenarnya. Tetapi ketika kita mengucap syukur pada Tuhan, tentu sangat mengapresiasi sekali. Lihat orang yang kembali untuk mengucap syukur, dibilang, imanmu telah menyelamatkan engkau. Sekali lagi kan Anang mau bilang sama teman-teman bahwa mengucap syukur ketika kalian dalam kesulitan, itu adalah pilihan kalian. Kalau misalkan kalian mau mengeluh, ya monggo. Kalau misalkan kalian mau bersyukur, ya itu bagus. Karena ketika kita bersyukur, khususnya ketika di dalam masa-masa sulit seperti ini, itu akan mempermudah kita. Karena mau ngasih tips sama kalian. Gimana caranya biar kita tuh tetap bisa bersyukur di saat masa-masa sulit seperti ini. Kadang orang itu susah bersyukur karena dia melihat masalahnya. Ada seorang yang mempunyai uang 100 juta. Tetapi ketika dia berusaha ngambil uang 100 juta di bank nih. Tapi ketika dia pulang dari bank, uangnya tinggal 99 juta. Dia merasa sedih nih. Aduh, yang 1 juta hilang. Gimana yang 1 juta ini? Dia merasa sedih karena yang 1 juta hilang. Dia lupa kalau dia punya 99 juta yang lain. Kalau kita punya masalah, kita punya kesulitan, jangan lupa bahwa hari ini kita masih hidup. Itu adalah sebuah hal yang kita miliki. Jangan melihat masalah itu berat. Tuhan tidak akan pernah memberikan masalah yang lebih dari kekuatan kita.
Yakin akan hal itu. Jadi ketika kita menemui sebuah masalah, kita dalam kesulitan seperti saat ini, kita nggak bisa main, kita nggak bisa ketemu sama teman kita nggak bisa sekolah, kita nggak bisa eh, dolan ke tempat yang kita pingin gitu kan. Tenang aja, kita bersyukur aja. Kita bersyukur kita masih bisa tinggal di sekolah, kita bisa bisa bersyukur kita bisa tinggal di rumah. Bahwa nggak setiap orang ya dikasih kesempatan buat kita tinggal di rumah untuk eh, menjaga kondisi kita tetap sehat, untuk tetap bersama orang-orang yang kita cintai. Nggak semua orang loh teman-teman. Jadi kita bersyukur akan hal itu. Jadi kita jangan melihat masalahnya, tetapi melihat apa yang sudah Tuhan berikan sama kita. Bersyukur akan hal itu. Itu akan mempermudah kita untuk selalu mengucap syukur. Tuhan terima kasih, aku masih punya bapak, aku masih punya ibu, aku masih punya kakak, aku masih punya adik, aku masih bisa ngubungi temanku lewat video call, aku masih bisa ngubungin temanku lewat telepon. Aku tidak harus keluar rumah untuk uh, bercengkrama. Aku harus stay at home biar aku bisa menjaga diri dari virus-virus COVID yang mencekam ini. Itu perlu disyukuri teman-teman. Jangan melihat masalahnya. Sekali lagi kan anak tekankan, jangan melihat masalah. Kita harus tahu apa yang kita miliki itu yang harus kita syukuri. Jadi pertanyaan terakhir dari Kananang buat kalian. Sudahkah kalian bersyukur hari ini? Kalau belum, mulailah bersyukur. Kita lihat nih diri kita. Mana yang perlu kita syukuri? Kalau kalian sudah tahu, mengucap syukurlah. Oke? Demikian sharing tentang kebaikan Tuhan hari ini. Pesan Kananang buat kalian, tetap sehat, tetap berdoa, tetap baca firman Tuhan, doa tiap hari, 2 hal yang itu menyenangkan dan kalian harus lakukan itu setiap hari. Kiranya kasih Tuhan yang tak berkesudahan selalu membuat kita untuk merasa bersyukur dan Tuhan berkati buat kalian. Oh ya, karena punya PR buat kalian. Ayat hafalan ya. Minggu depan kita hafalin. Kita hafalin ayat hafalan ini yaitu di 1 Tesalonika 5 ayat 18. Itu ayat hafalan kita buat seminggu ini. Jadi itu akan menguatkan kita untuk selalu bersyukur di dalam segala hal. Oke, terima kasih teman-teman. Tetap semangat. Sampai jumpa di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati.